Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Nur Jasmin, NPM 2023 3150531. Kami dari kelompok 6, tugas besar Sistem Basis Data. Kami akan menjelaskan Entity Relationship Diagram dalam proses pemesanan tiket kereta api Indonesia dan penerapannya dalam program SQL. Dalam IRD kami memiliki beberapa entitas, antara lain pengguna. Pengguna sendiri mempunyai beberapa atribut, yaitu ID pengguna, nomor telepon, nama pengguna, dan email. Pengguna memiliki hubungan one-to-many dengan reservasi, yang dimana menjelaskan bahwa pengguna dapat memiliki banyak reservasi. Dari reservasi sendiri memiliki beberapa atribut, yaitu nama kereta, ID pengguna, ID tiket, tanggal reservasi, nomor kursi, dan tanggal expired. Reservasi memiliki hubungan one-to-one dengan tiket, yang dimana satu reservasi hanya menghasilkan satu tiket. Tiket sendiri memiliki beberapa atribut, yaitu ID tiket, ID pengguna, nomor kursi, ID jadwal, ID pembayaran, dan tanggal pembayaran. Tiket memiliki hubungan one-to-one dengan pembayaran, di mana setiap pembayaran hanya dapat menghasilkan satu tiket. Dalam pembayaran ada beberapa atribut, yaitu biaya, metode pembayaran, ID pembayaran, tanggal pembayaran, dan status pembayaran. Pembayaran memiliki hubungan dengan detail penumpang, yang dimana atribut dari detail penumpang sendiri yaitu nama pengguna dan ID pengguna. Stasiun memiliki atribut, antara lain lokasi, nama stasiun, dan ID stasiun. Stasiun memiliki hubungan many-to-many dengan jadwal. Jadwal sendiri memiliki atribut ID jadwal, ID kereta, stasiun keberangkatan, ID stasiun waktu keberangkatan, stasiun tujuan, dan waktu kedatangan. Kereta memiliki hubungan one-to-many dengan jadwal, yaitu kereta dapat memiliki banyak jadwal. Atribut dari kereta sendiri yaitu nama kereta, ID kereta, kelas, dan kapasitas. Hubungan antara kereta dan pengguna ialah pengguna menggunakan kereta dalam bepergian. Selanjutnya, di sini dengan saya Dimas Arya Satria dengan NPM 2023 3150539. Saya ingin mempresentasikan relationship model sistem cara pemesanan tiket kereta api. Pertama ada entity pengguna atau atribut yang memiliki primary key yaitu ID pengguna dan beberapa atribut lainnya seperti nama pengguna, nomor telepon, dan email. Pengguna memiliki relasi dengan reservasi yang berisi tentang primary key yaitu ID pengguna, foreign key dengan ID tiket, dan beberapa entity seperti nama kereta, nomor kursi, dan tanggal expired. Relasi juga memiliki relasi dengan tiket yang berisi tentang primary key-nya ID pengguna, foreign key-nya ID tiket, foreign key ID jadwal, dan beberapa entity seperti tanggal pemesanan, nomor kursi. Pada tabel tiket memiliki relasi yaitu many-to-many. Pada tabel pembayaran memiliki primary key dengan ID pengguna dan beberapa entity seperti metode pembayaran, biaya, tanggal pembayaran, dan status pembayaran. Pembayaran memiliki relasi pada tabel detail penumpang dengan primary key ID pengguna dan memiliki satu entity nama pengguna. Pada tabel kereta memiliki primary key yaitu ID kereta dan beberapa entity seperti nama kereta, kelas, dan kapasitas. Kereta memiliki relasi one-to-many dengan jadwal. Di sini pada tabel jadwal berisi tentang primary key ID jadwal, foreign key ID kereta, foreign key ID stasiun, dan beberapa entity seperti stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, waktu keberangkatan, time to destination. Jadwal memiliki relasi yaitu many-to-many dengan tiket dan stasiun. Pada tabel stasiun memiliki primary key yaitu ID stasiun dan beberapa entity nama stasiun dan lokasi stasiun. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi tentang IRD, sistem cara pemesanan tiket kereta. Yang pertama-tama itu ada pengguna.
pengguna memiliki informasi tentang ID pengguna, nama pengguna, email, dan nomor telepon. Pengguna memiliki relasi one-to-many kepada reservasi. Reservasi memiliki informasi seperti ID pengguna, nama kereta, nama kursi, tanggal expired, dan ID tiket. Di sini reservasi memiliki relasi one-to-many kepada tiket. Tiket memiliki informasi berupa ID pengguna, tanggal pemesanan, nama kursi, ID tiket, sama ID jadwal. Tiket memiliki relasi yaitu many-to-many dengan pembayaran karena mencakup semua. Di sini pembayaran memiliki informasi yaitu entity, ID pengguna, metode pembayaran, biaya, tanggal pembayaran, dan status pembayaran. Pembayaran memiliki relasi one-to-many dengan detail penumpang, yaitu memiliki informasi tentang ID pengguna dan nama pengguna. Detail penumpang memiliki relasi one-to-many pada tabel kereta. Di sini memiliki informasi ID kereta, nama kereta, kelas, dan kapasitas. Kereta memiliki relasi one-to-many pada tabel jadwal. Di sini jadwal memiliki informasi ID jadwal, stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, waktu keberangkatan, waktu kedatangan, ID kereta, dan ID stasiun. Di sini pada tabel jadwal memiliki relasi dengan stasiun, yaitu one-to-many. Stasiun memiliki informasi berupa ID stasiun, nama stasiun, dan lokasi. Baik, akan saya lanjutkan untuk pembuatan basis datanya menggunakan SQL. Kita masuk dulu ke aplikasi SAM-nya. Lalu selanjutnya di bagian Apache dan MySQL kita klik Start. Lalu kemudian kita klik di kolom pencarian CMD. Kita masuk ke CMD-nya. Baik, ketika sudah masuk ke CMD-nya, kita klik CD, C, titik, per, SAM, garis miring, MySQL, garis miring, bin. Lalu kita enter saja. Lalu selanjutnya kita klik MySQL, min U, root, min P. Lalu kita enter saja. Di bagian password kita enter saja. Lalu kita membuat database baru dengan perintah create database KAI underscore pemesanan underscore tiket. Lalu titik koma. Kita enter saja, lalu kita gunakan dengan perintah use KAI underscore pemesanan underscore tiket, titik koma. Kita enter lagi, lalu membuat tabel, create table pengguna, buka kurung, ID underscore pengguna, lalu varchar, buka kurung 30, tutup kurung, lalu kita kasih koma di belakangnya, dan kita enter. Lalu selanjutnya nama underscore pengguna, varchar, buka kurung 30, tutup kurung, koma, enter. Lalu email, varchar, buka kurung 30, tutup kurung, koma, enter lagi. Lalu selanjutnya no underscore telepon, varchar, buka kurung 30, tutup kurung 30, tutup kurung lagi, titik koma. Lalu kita insert into, kita buat database selanjutnya saja untuk baik. Jadi create reservasi, buka kurung ID pengguna, varchar, buka kurung 30, tutup kurung, koma, enter, nama underscore kereta, varchar 30, koma, nomor kursi, char 30, koma, enter. Lalu tanggal underscore expired, kita kasih keterangan date,
dan time di koma lalu enter. Lalu selanjutnya ID underscore tiket int buka kurung. Baik, di sini ada error di bagian line 1. Kita langsung menggunakan tanda panah atas saja dan bawah supaya mempersingkat waktu. Kita cari. Oh, di sini saya kurang menambahkan kalimat table. Jadi create table reservasi. Jadi create table reservasi buka kurung ID underscore pengguna varchar buka kurung 30 tutup kurung koma enter. Lalu kita menggunakan tanda panah saja seperti yang sudah kita masukkan di awal. Baik, ketika sudah query OK berarti sudah benar. Lalu kita buat tabel selanjutnya dengan perintah create table tiket, lalu buka kurung ID underscore pengguna varchar buka kurung 30, lalu tanggal pemesanan kita kasih keterangan date, koma, enter, nomor underscore kursi char buka kurung 30 tutup kurung koma, lalu selanjutnya ID tiket int buka kurung 15 koma enter, lalu ID underscore jadwal menggunakan varchar buka kurung 30 tutup kurung lagi titik koma. Ini untuk mempersingkat waktu kita bisa menggunakan tanda panah atas dan bawah. Jadi ini udah tinggal ngikutin aja seperti perintah yang di atas. Ini kita lanjut membuat create table pembayaran. Masih sama menggunakan ID pengguna. Lalu di bagian enternya kita masukkan metode underscore pembayaran varchar buka kurung 30 tutup kurung koma lalu enter. Lalu biaya kita menggunakan perintah desimal buka kurung 10,2 tutup kurung koma enter. Lalu selanjutnya tanggal underscore pembayaran kita kasih keterangan date time lalu koma kita underscore kembali. Lalu selanjutnya status underscore pembayaran varchar buka kurung 30 tutup kurung kembali titik koma. Lalu selanjutnya kita buat create table detail underscore penumpang. Lalu selanjutnya nama underscore pengguna varchar buka kurung 30 tutup kurung kembali lalu titik koma. Lalu kita masuk membuat tabel kembali dengan perintah create table kereta. Di bagian ID pengguna kita ganti menjadi ID kereta varchar 30, koma kita enter lagi. Lalu selanjutnya nama underscore kereta varchar buka kurung 30 tutup kurung koma enter. Lalu kelas varchar 30, koma enter kembali. Lalu kapasitas menggunakan perintah int buka kurung 15 tutup kurung kembali lalu titik koma enter. Baik, ini query-nya sudah oke. Lalu kita membuat kembali create table jadwal. Di bagian ID kereta kita ganti menggunakan ID jadwal, lalu kita enter saja. Lalu selanjutnya kita tulis st underscore keberangkatan varchar buka kurung 30 tutup kurung koma enter, lalu stasiun underscore tujuan varchar buka kurung 30 tutup kurung koma lalu enter lagi. Waktu underscore keberangkatan kita kasih perintah time lalu koma enter. Lalu selanjutnya waktu underscore kedatangan menggunakan time kembali lalu koma enter.
Baik, lalu selanjutnya ID underscore kereta. INT buka kurung 15 tutup kurung koma enter. Lalu ID underscore stasiun. INT buka kurung 15 tutup kurung 15 tutup kurung koma tutup kurung kembali, maaf. Lalu titik koma, kita enter lagi. Query-nya sudah oke. Lalu selanjutnya kita buat tabel terakhir, yaitu create table stasiun. Di bagian ID jadwal kita ganti menjadi ID stasiun. Ini sudah sama, lalu kita enter. Kita masukkan nama underscore stasiun, varchar buka kurung 30 tutup kurung koma, kita enter. Lalu lokasi varchar buka kurung 30 tutup kurung kembali titik koma. Lalu kita bisa membuka tabel yang telah kita buat dengan perintah show tables titik koma. Baik, akan saya lanjutkan untuk menginput datanya. Yang pertama kita tulis insert into table pengguna value buka kurung koma atas atau astrof, ID penggunanya 320190012332, Audina, emailnya audina@gmail.com, dan nomor telepon. Tutup kurung, titik koma, dan enter. Di sini ada yang salah, kita hapus tabelnya dan enter. Kita buat lagi, kita ganti nomor teleponnya 0812 89 922 301, enter. Kita buat lagi yang kedua, kita ubah ID penggunanya 9371892. Nama penggunanya kita ubah Arya, dan emailnya arya@gmail.com. Nomor teleponnya kita ubah juga 89 200 398, enter. Kita buat lagi yang ketiga, kita ubah ID penggunanya 8681821, namanya kita ubah Jasmine, emailnya kita ganti jasmine_gmail.com, dan nomor teleponnya kita ubah menjadi 78 362763, dan enter. Kita buat lagi yang keempat, kita ubah ID penggunanya 7000132, namanya kita ubah Ibnu, emailnya kita ubah ibnu_haq_gmail.com, dan nomor telepon kita ubah 780001, dan enter. Select bintang from pengguna titik koma, enter. Jadi tabel pengguna. Selanjutnya kita membuat reservasi. Kita ubah pengguna menjadi reservasi. Namanya kita ubah menjadi nama kereta menjadi Singari. Terus nomor kursi C02, dan tanggal expirednya 24/12/30 jam 12.30, dengan ID tiket
1000023 dan enter. Yang kedua kita ubah ID penggunanya 9318922. Nama keretanya kita ubah Tawang Jaya. Nomor kursinya kita ubah B14. Jamnya kita ubah 13.45 karena tanggal sama. ID tiketnya kita ubah menjadi 0087 dan enter. Yang ketiga kita ubah ID penggunanya 938681821. Nama keretanya Saung Gali. Nomor kursinya D01 dengan tanggal expirednya 11 dengan jam 14.25 dengan ID tiket 6832 dan enter. Kita tulis insert info untuk pembuatan tiket value buka kurung dengan ID pengguna 32.900.1232 dengan tanggal pemesanan 24.12.30 dengan nomor kursi C02 dengan ID tiket 100.0023 dengan ID jadwal 0B0012 dan enter. Kita buat lagi yang kedua dengan ID pengguna, kita copy tabelan di atas, kita paste, nomor kursinya kita ubah B14, ID tiketnya kita ubah menjadi 087 dengan ID jadwal TJ0021 dan enter. Yang ketiga kita copy tabelan di atas, kita hapus yang ketiga tuh, kita paste, tanggalnya sama, kita ubah nomor kursinya menjadi tanggal 11 dengan nomor kursi D01, ID tiketnya 6832 dengan ID jadwal SG 0919 dan enter. Kita buat yang keempat, kita ganti ID penggunanya, kita copy yang di atas table, yang kolom yang keempat paste, kita ubah tanggalnya 12 dengan nomor kursi D11 dengan ID tiket 1024392 dengan ID jadwal B80010 dan enter. Kita tulis select bintang from tiket titik koma dan jadi table from tiket untuk pemesanan tiket. Yang ketiga kita akan membuat pembayaran, insert into pembayaran, value buka kurung, kita copy ID pengguna di atas dari table di atas,
dengan metode pembayaran BRI dengan biaya 650 dengan tanggal pembayaran 30 24 12 30 dengan jam pada waktu jam 12 dengan status pembayaran selesai, titik koma dan enter. Kita buat lagi yang kedua, kita ubah ID penggunanya, copy pada tabel, paste, metode pembayarannya mandiri dengan biaya 350, waktu 13.55 dengan status pembayaran belum selesai, tanggalnya sama yang kedua dengan yang satu. Kita buat lagi yang ketiga, kita ubah ID penggunanya, kita copy pada tabel di atas, paste, sudah. Kita metode pembayarannya BCA dengan biaya 670, tanggalnya 11, waktu 14.15, status pembayaran selesai. Terus kita buat lagi yang keempat, kita ubah ID penggunanya, kita copy pada tabel di atas, paste, dengan metode pembayaran BSI dengan biaya 550, tanggalnya 12 pada jam 15.30, status pembayaran belum selesai, enter. Select bintang from pembayaran, titik koma dan insert into detail, penumpang value, kita copy ID pengguna di atas, kita tulis nama penggunanya Udina, enter. Kita ganti. Untuk yang kedua, kita copy yang di atas tabel, paste dengan nama pengguna Arya. Lanjutnya yang ketiga, kita copy ID pengguna yang di atas, paste. Untuk yang ketiga, kita ganti Jasmine. Oke. Selanjutnya yang keempat, kita copy, kita ganti ID penggunanya menjadi Ibnu. Terus select bintang from detail penumpang. Oke, tabel sudah jadi. Kita buat lagi insert into kereta. Untuk pembuatan tabel kereta dengan ID kereta 002, nama keretanya Singgari, dengan kelas eksekutif, kapasitas 25, dan enter. Kita buat lagi yang kedua, ID keretanya 1 dengan nama kereta Tawang Jaya, kelasnya ekonomi, dengan kapasitas 180, dan enter. Kita buat lagi yang ketiga, dengan ID kereta 020, nama keretanya Saunggali, dengan kelas eksekutif, dengan kapasitas 30, enter. Selanjutnya yang keempat, kita buat dengan ID kereta 071 dengan nama kereta Bogowonto,
kelasnya kita ganti bisnis. Dengan kapasitas 75, enter. Select bintang from kereta titik koma dan jadilah tabel untuk kereta. Sekarang selanjutnya kita buat untuk jadwal. Insert into jadwal value, buka kurung, kita buat ID jadwalnya 0 OB0012 dengan status keberangkatan Pasar Senen. Stasiun selanjutnya stasiun tujuan Yogyakarta dengan waktu keberangkatan 13.10 dengan waktu kedatangan 20.10, ID kereta 002 dan ID stasiun 00011291 titik koma, enter. Kita buat yang kedua, kita ubah TJ untuk ID jadwalnya TJ 0021 dengan status keberangkatan Manggarai, stasiun tujuan Semarang, dan waktu keberangkatannya 14.15 dengan waktu kedatangan 21.20, ID keretanya 001 dengan ID stasiun 90210 1022 dan enter. Kita buat lagi yang ketiga dengan ID jadwal SG 0919 dengan status keberangkatan Cikarang dan stasiun tujuan Purwokerto, waktu keberangkatan 15.00 dan waktu kedatangan 22.10, ID kereta 020 dan ID stasiun 1201022, enter. Kita buat lagi yang keempat, kita ubah ID jadwalnya menjadi B80010, stasiun keberangkatan Bekasi, dengan stasiun tujuan Cilacap, waktu keberangkatan jam 16.10 dan waktu kedatangan 23.15, ID kereta 071 dan ID stasiun 9002911 dan enter. Select bintang from jadwal titik koma dan enter. Jadilah tabel untuk jadwal. Selanjutnya kita buat lagi untuk stasiun. Insert into stasiun value, buka kurung, ID stasiunnya 00 01291, nama stasiunnya Pasar Senen, lokasinya Jakarta, dan enter. Kita buat lagi yang kedua, ID stasiunnya kita ubah 9021
022, nama stasiunnya Manggarai, lokasinya Jakarta. Kita buat lagi yang ketiga, kita ganti ID stasiunnya 1201022, nama stasiunnya Cikarang, dan lokasinya di Bekasi. Enter. Kita buat lagi yang keempat, kita langsung saja select bintang from stasiun. Oke, select from bintang from pengguna. Untuk munculkan tabel pengguna, select yang kedua, select bintang from reservasi. Untuk tabel reservasi, kita ubah reservasi menjadi tiket untuk memunculkan tabel tiket. Dan yang keempat, select bintang from pembayaran untuk munculkan tabel pembayaran, titik koma. Yang kelima, select bintang from detail penumpang, titik koma, untuk munculkan detail penumpang. Yang keenam, select bintang from kereta untuk munculkan tabel from kereta. Untuk munculkan from jadwal dan from stasiun,